Gurun Negev terletak tidak jauh dari Laut Mediterania di Israel, membentang sekitar 5.000 mil persegi. Meskipun luasnya tidak bisa dibandingkan dengan Gurun Sahara yang luas atau Gurun Gobi di Tiongkok, Negev memiliki tantangan tersendiri yang signifikan bagi Israel. Dengan total luas negara sekitar 8.100 mil persegi, lebih dari setengahnya terdiri dari gurun. Wilayah ini ditandai oleh lahan berpasir dan berbatu, dengan banyak lembah yang dulunya mungkin dipenuhi air, tetapi kini hampir sepenuhnya kering. Rata-rata, curah hujan di sini hanya sekitar 1 inci setiap tahunnya, dan di beberapa area, hujan tidak pernah turun sama sekali. Panas yang ekstrim juga menjadi tantangan, dengan suhu di bulan-bulan musim panas yang bisa mencapai 35 derajat Celcius. Secara terus-menerus, satu-satunya cara untuk menghindari serangan panas adalah ketika malam tiba. Namun pada saat itu suhu bisa turun hingga sekitar 0 derajat Celcius. Kesulitan bertahan hidup di Gurun Negev bukan hanya dirasakan oleh hewan, tetapi juga oleh manusia. Meskipun kondisi yang keras ini, Israel telah berhasil memperkenalkan keberadaan ikan di tengah gurun. Mengapa mereka memilih untuk melakukannya di lokasi yang tampaknya tidak cocok ini? Meskipun Israel memiliki akses ke Laut Mediterania dan Laut Merah, kehadiran ikan di padang pasir bukanlah suatu kebutuhan. Dari 16.500 ton ikan yang ditangkap negara itu pada tahun 2020, hanya 6% yang berasal dari Laut Mediterania. Hasil tangkapan dari Laut Merah pun dianggap tidak signifikan. Sementara sekitar 2% berasal dari perairan pedalaman seperti Danau Galilea, yang juga dikenal sebagai Danau Kinneret. Sisa dari tangkapan ikan berasal dari kolam yang dibangun di daerah kering. Semua ini bermula pada tahun 1930-an ketika ikan mas dibawa dari Yugoslavia ke Israel dan berhasil dibesarkan di lahan yang hampir tidak cocok untuk budidaya di dekat Laut Mediterania. Dari situlah berbagai kolam mulai bermunculan di seluruh negeri. Israel memahami bahwa pasir tidak efektif dalam menahan air, sehingga setiap kolam di daerah kering memiliki dasar dari tanah liat atau lapisan kedap air lainnya. Dengan inovasi dan kecerdasan, Israel tidak hanya berhasil bertahan di Gurun Negev, tetapi juga menciptakan oase kehidupan yang memberi manfaat bagi masyarakatnya. Kolam-kolam ikan di Gurun Negev telah dirancang secara hati-hati untuk menjaga ketahanan air, mengikuti semua regulasi penampungan yang berlaku. Biasanya berukuran sekitar 92,903 meter persegi, dengan kedalaman antara 1,52 hingga 3,05 meter, masing-masing kolam dapat menghasilkan antara 11.000 hingga 22.000 pon ikan dalam area seluas 2,4 hektar. Namun inovasi tidak berhenti di sana. Pasukan Israel telah mengembangkan waduk yang lebih besar dengan luas dan kedalaman yang lebih meningkat, yang mampu menampung antara 22.000 hingga 44.000 pon ikan per 2,4 hektar setiap tahunnya. Pertanyaan yang muncul adalah, dari mana semua air ini berasal? Dalam konteks Israel, air adalah sumber daya paling vital, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertanian. Pada awalnya, sebagian besar air didapat dari akuifer pegunungan. Namun, seiring waktu, warga Israel menyadari bahwa mereka telah menarik terlalu banyak air, sebesar 158 miliar galon per tahun dari total yang aman, yaitu 95 miliar galon. Untuk mengatasi masalah ini, Israel memulai proses desalinasi yang kini berjalan dengan aktif. Saat ini, proses ini menyuplai setengah dari total kebutuhan air minum dan menghasilkan sejumlah besar air untuk kegiatan pertanian. Selain itu, daur ulang air limbah juga semakin meningkat. Dengan puluhan instalasi pengolahan air limbah dan infrastruktur yang canggih, Israel berhasil mengolah kembali 174 miliar galon air setiap tahunnya, mencakup 50% dari total kebutuhan air pertanian dan sekitar 25% dari kebutuhan air keseluruhan negara. Meskipun tantangan air ada, situasi saat ini tidak terlalu kritis. Air cukup tersedia untuk kolam ikan di Negev. Menariknya, kolam-kolam ini tidak memerlukan sumber daya air dalam jumlah besar. Menurut informasi terbaru, hanya sekitar 2,6 juta galon air digunakan untuk menjaga waduk ikan tetap berfungsi. Konservasi air telah menjadi bagian dari budaya di Israel, diupayakan oleh individu maupun perusahaan. Bahkan ketika ada cukup air untuk budidaya ikan, upaya dilakukan untuk meminimalkan pengambilan yang dapat berdampak pada kebutuhan lainnya. Perjalanan inovasi ini dimulai abad lalu ketika orang Israel mengusulkan ide membangun tambak ikan di gurun. Walaupun ide ini tampak mustahil mengingat kondisi kekeringan yang ada, penelitian lebih lanjut mengungkap fakta menarik. Pada waktu tertentu, terjadi hujan lebat di Gurun Negev, menyebabkan air meresap ke bawah tanah dan tertahan di sana.
Para ilmuwan menemukan cadangan air pada kedalaman 14 hingga 29 meter dengan suhu yang selalu sekitar 40 derajat Celcius akibat pengaruh panas bumi. Melalui serangkaian percobaan, ternyata air hangat yang dipompa ke dalam sistem tertutup menciptakan lingkungan yang sangat ideal untuk beberapa jenis ikan, seperti kakap hitam, nila, ikan brim, baramundi, lele, gapi, dan ikan badut. Dari sinilah pertanian tertutup mulai bermunculan, memanfaatkan air yang dipompa dari bawah tanah. Contoh menarik dari pertanian ini adalah sebuah bangunan sederhana yang tampak seperti sebuah kotak di tengah lanskap tandus di selatan Israel. Di lahan seluas 6,66 hektar tersebut, mereka berhasil menanam baramundi hingga 2.000 ton per tahun. Teknologi yang digunakan di pertanian ini adalah sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Orang mungkin beranggapan bahwa budidaya ikan dalam skala seperti ini di Negev memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya. Namun, pendekatan berkelanjutan yang diadopsi terbukti efektif tanpa mengorbankan kualitas atau keselamatan. Namun, pada kenyataannya, klaim dari pengelola pertanian mengungkapkan bahwa ikan baramundi yang dibudidayakan tidak mengandung hormon, polutan, atau antibiotik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, penggunaan air hangat di pertanian memberikan manfaat tambahan. Ikan yang hidup dalam suhu tersebut mengeluarkan metabolit yang bermanfaat bagi tanaman. Oleh karena itu, air bekas dari kolam ikan dipompa untuk mengairi lahan pertanian yang sama. Tumbuhan menyerap metabolit ini melalui akarnya, sekaligus membersihkan air sehingga dapat kembali digunakan dengan aman oleh makhluk air. Inovasi ini menciptakan sistem tertutup yang sangat efisien dengan hampir tanpa limbah. Selain itu, ini adalah solusi yang hemat biaya. Pertama, tidak perlu menarik air dari sistem penyediaan air Israel. Meski demikian, jumlah yang dibutuhkan untuk pengisian ulang akibat penguapan dan penyemprotan tetap minimal. Kedua, tidak ada kebutuhan untuk memanaskan air karena suhu air sudah hangat. Ketiga, proses pembersihan menjadi lebih mudah karena tanaman secara alami mengurusnya. Menariknya, Israel tidak hanya memiliki 1 atau 2 peternakan ikan. Terdapat banyak peternakan yang memungkinkan negara ini untuk membudidayakan ikan tanpa memanfaatkan lahan subur tambahan, sambil menghemat sumber daya yang sangat berharga. Sekarang, mari kita bahas budidaya udang yang juga berhasil dilakukan di Gurun Negev. Meskipun dikelilingi oleh lahan tandus, udang dapat dibudidayakan dengan sukses di sini. Teknik yang digunakan sama dengan yang diterapkan untuk pembudidayaan ikan. Di Negev, air panas bumi berperan penting, dengan rasa sedikit asin yang sangat cocok untuk organisme laut seperti udang. Tingkat kelangsungan hidup budidaya udang di Gurun Negev mencapai angka luar biasa, yaitu hingga 87%. Mengapa hal ini begitu mengesankan? Di Indonesia, di mana kondisi untuk budidaya udang jauh lebih menguntungkan, tingkat kelangsungan hidup di tambak hanya berkisar antara 70 hingga 80%, meskipun mereka memiliki akses ke air laut dan iklim yang lebih bersahabat. Di Israel, beberapa individu dan perusahaan telah berinisiatif untuk membudidayakan udang dalam kondisi yang kurang ideal, termasuk dengan membeli bibit dari negara lain. Misalnya, larva udang diimpor dari Amerika Serikat dan tiba di Israel dalam kotak biasa. Setelah itu, larva tersebut ditempatkan dalam kantung berisi air dan oksigen, lalu dipindahkan ke tangki pembiakan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan perairan setempat. Kunci keberhasilan ini terletak pada pengetahuan mendalam tentang bagaimana menciptakan kondisi optimal untuk makhluk yang awalnya tidak cocok untuk berkembang biak di Negev, baik dari segi keasaman, salinitas, maupun suhu. Semua parameter ini diatur dengan cermat untuk mendukung proses molting dan pertumbuhan udang yang mencapai berat antara 0,003 hingga 0,7 ons sebelum akhirnya dipindahkan ke waduk untuk tumbuh hingga 8 ons masing-masing. Meskipun sistem tertutup telah dirancang dengan cermat, terkadang teknologi lebih lanjut juga diterapkan. Misalnya dalam budidaya udang, filter biologis digunakan di mana berbagai jenis bakteri berperan dalam menjaga kebersihan air. Bisnis budidaya udang memang sangat kompleks, sehingga peternakan kecil sekalipun perlu membangun laboratorium untuk mengukur puluhan parameter air, termasuk keasaman, nitrat, fosfat, dan banyak lagi. Kesalahan sekecil apapun dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan menyebabkan kematian udang. Oleh karena itu, udang-udang ini dijual pada harga yang dapat mencapai sekitar 90 shekel per 0,91 kg, setara dengan Rp400.000. Selanjutnya, mari kita lihat budidaya rumput laut yang juga aktif dilakukan di Israel. Salah satu peternakan, milik perusahaan Sikura, terletak di tepi Laut Mediterania antara Tel Aviv dan Haifa. Meskipun tampak seperti mereka menanam rumput laut langsung di dalam air laut dekat pantai,
Sebenarnya mereka menciptakan kolam khusus di pantai. Ketika Anda mendekat, Anda dapat mendengar desiran gelembung yang menyerupai jacuzzi. Metode ini meniru kondisi laut yang esensial untuk pertumbuhan alga. Air yang digunakan dalam budidaya rumput laut ini berbeda dengan yang digunakan untuk ikan dan udang. Dalam hal ini, perusahaan memanfaatkan pabrik desalinasi. Air diambil dari Laut Mediterania dan dialirkan sejauh 1,2 mil melalui pipa raksasa menuju fasilitas mereka, kemudian dibersihkan dan dipindahkan ke titik tertinggi di pertanian. Air ini kemudian dialirkan ke berbagai kolam dengan bantuan gravitasi. Namun kita tidak dapat mengabaikan isu penting lainnya terkait desalinasi. Kemana perginya semua garam setelah proses pengubahan air asin menjadi air tawar? Pada umumnya dalam proses desalinasi, setiap 2 galon air tawar yang dihasilkan menghasilkan sekitar 0,4 galon air garam yang dibuang kembali ke laut yang dapat menyebabkan kerusakan habitat akibat salinitas yang tinggi. Berbeda dengan itu, peternakan sikura mengelola air laut dengan bijak, menggunakan air tersebut untuk menumbuhkan rumput laut dan kemudian mengembalikannya ke Laut Mediterania dalam kondisi yang sama sehingga tidak merusak kehidupan bawah laut. Metode yang diterapkan memungkinkan proses berjalan secara alami tanpa banyak campur tangan manusia, sehingga mirip dengan budidaya rumput laut di perairan samudra. Di Israel, terutama dalam budidaya rumput laut, petani dapat memanfaatkan teknologi modern untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi sepanjang tahun. Dengan hanya menekan tombol untuk memompa air dan mengaktifkan simulasi lingkungan laut, mereka dapat memanen hasil secara efisien. Di ladang pertanian ini, rumput laut tumbuh subur, kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat makanan, dan asam amino. Selain itu, mereka juga membudidayakan Gracilaria, sejenis ganggang kemerahan yang tidak hanya tampak eksotis, tetapi juga digunakan untuk memperkaya cita rasa berbagai masakan. Budidaya rumput laut ini sangat berharga bagi Israel, yang menghadapi tantangan signifikan dalam ketahanan pangan. Dari 70 ton alga yang diproduksi setiap tahunnya, hanya 10% yang digunakan untuk konsumsi lokal, sementara sisanya diekspor, mengingat popularitas alga yang semakin meningkat di seluruh dunia. Dengan strategi ini, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka. Meski ladang ini terletak jauh dari gurun Negev, teknologi yang digunakan dapat diterapkan di area gurun. Dengan lahan terbatas di Israel, mungkin dalam waktu dekat akan ada rencana untuk memindahkan budidaya alga ke wilayah yang lebih luas, tepat di tengah gurun. Tantangannya adalah memasang pipa-pipa untuk mengalirkan air dalam jarak yang cukup jauh. Namun mengingat jaringan pasokan air yang telah dibangun dengan baik, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Beralih ke kawasan paling selatan Israel, kita mendapati bahwa gurun Negev menyimpan kejutan lainnya. Di dekat Kibbutz Ketura, sekitar 31 mil dari kota resort Eilat, terlihat fasilitas yang tampak seperti panel surya, tetapi sebenarnya itu adalah ladang rumput laut. Dengan memperhatikan lebih dekat, kita akan menemukan tabung-tabung transparan berisi air yang memancarkan cahaya merah dan hijau, berisi jutaan serpihan mikroalga yang dikenal sebagai Hemicotochus pluvialis, atau yang lebih akrab disebut rumput laut merah. Keunggulan sistem ini adalah metode tertutup yang melindungi alga dari polusi dan akumulasi logam berat. Fasilitas budidaya ini dibangun di lokasi yang ideal, terletak antara Laut Mati dan Laut Merah, di area yang mendapatkan sinar matahari melimpah dan bebas dari pencemaran industri. Hasilnya, serpihan rumput laut merah ini mengandung konsentrasi astaxanthin tertinggi yang ditemukan di alam, sekitar 40.000 bagian per juta. Sebagai perbandingan, salmon hanya mengandung sekitar 5 hingga 15 bagian astaxanthin per juta. Zat ini sangat bermanfaat dalam pakan ikan seperti salmon, lobster, dan krustasea lainnya, memberikan warna merah muda terang pada makhluk-makhluk tersebut. Dengan demikian, ladang di gurun Negev berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan dan hewan laut lainnya, tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga untuk pasar global. Namun, para pengelola ladang menyadari bahwa dunia belum sepenuhnya mengenali potensi astaxanthin ini. Saat ini, sekitar 97% dari unsur tersebut diproduksi secara sintetis. Memproduksi zat ini dari produk berbasis minyak memiliki reputasi buruk, sehingga budidaya rumput laut merah ini menjanjikan sebagai pemasok utama produk alami yang lebih sehat. Kisah inovasi ini memberi gambaran bahwa Israel, berkat pengetahuannya dalam membudidayakan organisme air, bisa menjadi sumber teknologi pertanian berkelanjutan, bahkan untuk eksplorasi luar angkasa. Di gurun Negev, negara ini telah menjalankan berbagai uji coba yang mensimulasikan kondisi Mars,
berupaya untuk menyesuaikan teknologi pertanian dengan lingkungan yang ekstrim. Dengan upaya dan inovasi berkelanjutan, Israel tidak hanya mengatasi masalah pangan domestik, tetapi juga berpotensi menjadi pemimpin dalam teknologi pertanian global. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.